Hari ini ISG kembali menguat walaupun moderat ke level terbaru all time high-nya. Analisa dan juga evaluasi dari Anda, silakan. Ya, kalau kita lihat akhirnya ISG bertengger dan cukup kuat ya, Ya. sampai di level 8.300-an. Kayaknya mimpi untuk 8.500-an nih menurut saya bisa saja terjadi, tapi mungkin window dressing ya. Karena kalau kita lihat closing hari ini sebenarnya cukup baik ya, di 8.337. Tapi sayangnya dia membentuknya kalau secara charting candle-nya tuh kurang bagus. Jadi kemungkinan besok, karena mengingat besok adalah akhir pekan hari Jumat, harusnya ada koreksi, entah nanti koreksinya langsung rebound lagi atau reboundnya di minggu depan. Karena memang besok juga sentimennya cuman ada cadangan devisa aja, jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Data-data dari luar negeri juga nggak begitu banyak. Tapi kalau saya melihat euforia pasar memang didorong juga karena fundamental ekonomi kita ya. Kita sudah lihat pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,04%, yaitu masih di atas 5% sesuai dengan target-target dari para teman-teman juga gitu ya, para analis dan juga ekonom. Memang lebih kecil ya, atau cenderung lebih turun dibandingkan kuartal 2 yang di 5,12%. Tapi angka ini masih cukup baik karena kontribusi terbesarnya konsumsi rumah tangga itu masih cukup baik, tumbuh 4,9%. Kontribusinya juga masih di atas 53%. Kemudian juga kalau kita lihat dari PMTB atau investasinya gitu ya, itu juga masih naik ya, Safrina. Kalau Ya. kita lihat kontribusinya kan hampir 30%. Itu masih naik di level 5,04% juga, sama ya angkanya kayak PDB. Kemudian kalau kita lihat kemarin inflasi kita juga masih berada di laju yang positif 2,8%. Kemudian PMI kita di level yang masih ekspansif. Jadi banyak sekali data-data di pekan ini yang memang mendorong fundamental ekonomi. Akhirnya ya itu mencerminkan pergerakan ISG kita di sepanjang pekan ini. Oke, saya juga ingin tanyakan kepada Anda mengenai sentimen-sentimen yang ada. Ada beberapa sentimen tentunya kalau dari global ada rilis BPS kemarin. Dan Anda melihat juga sejak rilis di 5,04% sendiri ada banyak opini lah ya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 5,04% ini. Tapi pada nyatanya kemarin ketika rilis BPS dilakukan itu penguatan terjadi ya, dan hari ini juga masih melanjutkan penguatannya. Apakah sentimen utama dari domestik itu adalah menurut Anda mengenai rilis BPS mengenai PDB Q3 kemarin seperti apa? Ya, tentu saja, karena kan banyak yang berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil atau ditumbuh di atas 5%. Tapi harapannya ini bisa sejalan juga dengan real sektornya ya, atau maksudnya di masyarakatnya harus juga bisa merasakan ekonominya tumbuh, tapi Ya. juga masyarakat harus bisa merasakan nih. Contohnya misalkan yang tadinya udah nggak punya pekerjaan bisa kerja lagi, itu kan sebenarnya udah mencerminkan bahwa PMI kita tuh benar-benar tumbuh, karena PMI manufaktur kita kan di level di atas 50%, 50 ya, di 52 gitu ya. Nah, harusnya itu bisa mencerminkan juga nih bahwa kondisi masyarakat harusnya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sebatas data. Akhirnya ya pasar ya merespon itu positif. Tapi sebenarnya selain dari data-data ekonomi kita yang rata-rata dominan tumbuh positif dari PMI, inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan juga neraca dagang kita masih surplus. Nah, selain itu juga Safrina, sebenarnya ada kabar juga dari MSCI. Oke. Indeks MSCI itu kan per 5 November kemarin, tapi kabarnya baru kita terima di pagi hari ini, di mana kalau kita lihat saham-saham yang tadinya memang digadang-gadang masuk ke indeks MSCI, ternyata memang benar masuk ke indeks MSCI untuk yang di big caps dan juga di small cap. Kalau kita lihat pada pagi hari ini ya, tadi untuk indeks MSCI Global Standard Index itu ada 2, sahamnya Prajogo, Brand, dan juga sahamnya Grup Bakri, BRMS, tapi sayangnya ada yang keluar ICBP dan juga Kalbe Pharma ya, salah satunya ada milik Salim tadi ICBP. Kemudian untuk di small cap-nya itu ada DSNG, ada milik dari Triputra Group, kemudian ada energi punya Grup Bakri, KLBF yaitu masuk di small cap jadi turun kelas, kemudian ada mesin punya Haritano, kemudian juga ada Happy Hapsoro, Raja, ada punya Hashim juga WiFi, kemudian ada milik BUMN Tins, tapi Tins ini masih di pending ya, jadi memang belum resmi masuk small cap karena kemarin ada kena FCA. Kemudian yang keluar BRMS sebenarnya lebih naik kelas ya karena dia masuk di standar indeks. Kemudian ada SMSM, kemudian juga ada ULTJ. Jadi banyak sekali saham-saham konglo yang masuk di indeks MSCI. Nah, di mana kalau teman-teman perhatikan hari ini kan Grup Bakri, Grup PP itu pesta. Jadi satu yang masuk tapi naiknya semua saham grupnya juga ikut naik. Makanya nih hal ini juga mendorong performa dari ISG yang cukup baik di hari ini. Oke, kalau aliran asing, net foreign buy, adakah yang signifikan ke pasar saham Indonesia hari ini?
Dan juga gimana kira-kira pengaruhnya terhadap IHSG? Nah, justru hari ini asing itu bukan ngincer saham banking nih, karena kalau kita lihat hari ini banking justru cenderung melemah gitu ya. Oh, Tapi saham-saham yang diincer asing itu justru yang memang masuk MSCI. Tadi grup-grupnya dari Prajogo Pangestu, Triputra, kemudian ada Bakri. Nah, tiga Konglo ini kan punya saham-saham yang lain gitu ya, Safrina ya. Jadi yang naik itu bukan cuma BRMS doang, ya Brand doang, DSNG doang. Jadi saham-saham yang lain kayak Cuan, PTRO, Bufa, CBRE, jadi ikut naik juga. Jadi teman-temannya di satu Konglo itu juga ikutan naik gitu, karena memang masih satu grup. Jadi akhirnya mendorong pasar kita akhirnya cukup bullish ya di hari ini. Oke, baik. Dari sisi teknikal, apakah IHSG hari ini sudah memasuki zona jenuh beli atau jenuh jual? Dan level support resisten yang ada untuk IHSG kira-kira di level berapa? Nah, closingnya kalau kita lihat hari ini sebenarnya menurut saya ya agak sedikit kurang baik sih kalau menurut saya pribadi. Jadi harusnya harus ada koreksi sejenak dulu, tapi kalaupun nanti koreksi entah besok atau di pekan depan, paling dia akan jatuh-jatuh seburuk-buruknya ya. Itu di level 8.060. Menurut saya 8.060 sampai 8.100. Habis itu koreksi mungkin agak sedikit side away karena periode November ini memang sebenarnya tipis sekali untuk sentimen-sentimen, hanya MSCI saja, sisanya nggak ada The Fed dan juga lain-lain. Mungkin hanya BI ya, nanti kita bisa menanti. Tapi kita masih pesimis kalau BI kembali menurunkan suku bunga. Jadi kalau nggak turun suku bunga, kemungkinan November ada sedikit koreksi secara bulanan, tapi nanti bisa lanjut lagi bullish di bulan Desember karena ada windrest, kemudian juga di awal tahun. Jadi menurut saya sih memang sekarang sudah jenuh beli gitu ya. Jadi memang sudah potensi agak sedikit beresiko, tapi hanya tipis saja. Hanya tipis saja. Level support resisten di? Untuk resisten paling dekat ya di 8.200 lah ya. Untuk resisten ya kalau bisa tembus 8.400 lah, resisten yang baru, jangan resisten yang lama gitu. Oke. Kalau menurut Susi akhir tahun kira-kira tutup di level berapa nih? Ya 8.500 lah Safrina. Kita investor harus optimis. Harus ada window dressing. Benar, window dressing yang beautiful window dressing. Iya, seperti Anda. Tapi kita ingat Januari itu nggak ada Januari efek loh 2025 ini. Iya, itu kan Januari 2025, bukan Januari 2026. Dengan sekarang yang juga dirasa memang sudah mulai stabil secara regulasi, lalu juga insentif fiskal dan moneter gitu. Dan keberpihakan program-program pemerintah yang juga diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat, retail, investor dan lain-lain. Oke, Susi kira-kira bagaimana sih Anda melihat perbedaan perilaku saham blue chip versus saham middle atau lower cap hari ini dalam konteks IHSG? Nah, blue chip gimana, yang middle lower cap kira-kira gimana? Nah, kalau kita ngomongin blue chip nih ya, sebenarnya waktu pekan kemarin itu menurut saya adalah timingnya blue chip, karena saham-saham blue chip kayak Telkom, ASI, UNTR, banking itu lumayan naik ya signifikan. Tapi setelah minggu ini memang ada pestanya MSCI, akhirnya balik lagi gitu ya, bukan ke blue chip lagi, tapi memang saham-saham yang berhubungan dengan MSCI. Jadi menurut saya sih sekarang investor itu justru memanfaatkan momentum ya. Tapi kalau kita ngomongin kapan sih momennya blue chip, menurut saya adalah nanti ada timingnya. Menurut saya tahun ini hingga awal tahun depan masih saham-saham Konglo ya yang memang masih dominan, dan juga saham-saham yang melakukan aksi korporasi dan rata-rata yaitu ada di saham konglomerat. Untuk blue chip menurut saya nanti ada timingnya. Harapannya sih ada crash market dulu yang cukup tajam. Nah biasanya kalau pasar udah cukup dalam tuh turunnya lebih dari 30%, itu pasti banyak sekali yang borong saham blue chip. Akhirnya blue chip ya menjadi pemenangnya pada akhirnya. Baik.